kebun kurma yang paling ia cintai. Di samping sumur, di celah pohon kurma mengalir air yang sangat bersih. Jadi dari sekian banyak harta, inilah aset yang paling dia cintai. Maka dia menjumpai Rasulullah SAW, ya Rasulullah, harta yang paling kucintai adalah kebun kurma Bayruha, dan saya menjadikannya wakaf untuk Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Asmaul Husna malam ini pertemuan kedua dalam pembahasan nama Allah yang ke-67, yaitu Al-Barru, yang artinya adalah Allah Maha Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik dengan segala pemberian-pemberiannya. Bahkan Allah pun Maha Baik dengan segala tidak pemberian-pemberiannya. Allah Maha Baik ketika Allah memberi, dan Allah pun Maha Baik ketika Allah tidak memberi. Karena ketika Allah tidak memberi, justru Allah sedang memberi. Artinya ketika Allah tidak memberi keinginan Anda, itu artinya Allah sedang memberikan Anda keinginan Allah. Baik, misalnya Anda berdoa, ya Allah berikan aku uang, lalu Allah beri. Allah beri keinginan Anda. Tapi ketika Anda minta uang dan Allah tidak memberi, tidak memberinya Allah keinginan Anda, berarti Allah sedang memberi keinginannya. Allah berikan keinginan Anda, satu. Nomor dua, Allah berikan keinginannya. Dari dua pemberian ini mana yang lebih baik? Allah berikan Anda keinginan Anda, atau Allah berikan Anda keinginannya Allah? Tentu Allah berikan saya keinginannya lebih baik daripada Allah berikan saya keinginan saya. Makanya tadi saya katakan, ketika Allah tidak memberi padahal Anda meminta, justru tidak memberinya Allah, Allah sedang memberi. Allah tidak berikan keinginan Anda, tapi Allah sedang memberikan keinginannya. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Maha Baik. Ketika Allah berikan kita perlindungan dan kesehatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik ketika Allah ambil alih segala urusan hidup kita, sehingga Allah lah yang mengurus kehidupan kita dari awal sampai akhir, dan ini kemahabaikan Allah Azza wa Jalla.
Pernahkah Anda bayangkan seandainya Allah mengatakan urus sendiri kehidupanmu, itu akan kacau. Tapi Allah yang maha baik mengambil alih segala urusan-urusan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik ketika Allah berikan ampunan atas kejahatan dan dosa-dosa kita. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita bercerita tentang seorang laki-laki yang benar-benar telah melampaui batas. Jadi ada dosa-dosa masih dalam bentuk yang logis, tetapi ada dosa-dosa sudah tidak masuk akal lagi. Itu namanya melampaui batas. Orang lapar mencuri, itu dosa, tapi tidak melampaui batas. Tetapi orang kaya justru korupsi, wah itu melampaui batas itu. Kata Nabi kita, ada seorang laki-laki yang benar-benar melampaui batas. Dalam riwayat Hudzaifah bin Yaman disebutkan sikap melampaui batas laki-laki ini, bahwa dia berprofesi membongkar kuburan-kuburan baru, lalu mencuri kain kafannya, mencucinya dan menjualnya kembali. Inilah profesi laki-laki tersebut. Tentu ini melampaui batas. Kalau Anda zalim kepada orang yang masih hidup, oke. Ini laki-laki ini zalim kepada orang yang justru mati, maka dia melampaui batas. Profesi ini bukan 3 hari, bertahun-tahun. Menjelang kematian, laki-laki ini mengumpulkan semua anak-anaknya. Lalu ia berwasiat, ayyu abin kuntu lakum, saya ini menurut kalian ayah seperti apa? Semua anak-anaknya sepakat berkata, engkau adalah ayah terbaik. Kata dia, kalau saya anak ayah terbaik, idza ana muttu fa ahriquni summa ashiquni summa dharruni firrih. Nanti kalau saya sudah meninggal, bakarlah jenazahku, lalu arang jenazahku haluskanlah menjadi tepung, lalu tepung jenazah itu kalian tebarlah di pantai saat angin kencang bertiup. La in qadara alayya rabbi, andai kata Allah masih mampu menghidupkanku, la yu'adzibani adzaban ma 'adzaba bihi ahadan, Allah akan menghukum saya dengan hukuman yang seberat-beratnya. Jadi biar Allah tidak mampu menghidupkan saya, lakukanlah yang tadi. Padahal Allah mampu kan? Mampu. Anak-anaknya menjalankan wasiat ini dengan baik. Lalu Allah berfirman kepada bumi, addi allati akhazti, wahai bumi, kumpulkan semua debu-debu yang telah berserakan itu. Maka menyatulah debu-debu, laki-laki ini pun hidup kembali. Lalu Allah bertanya, ma hamalaka ala ma sana'ta, apa alasan kamu melakukan ini semua? Laki-laki ini mengatakan, khashyatuka, ini semua karena rasa takut kepadamu. Allah menjawab, faqad ghafartu laka, kalau begitu kamu saya ampuni.
Inilah maha baiknya Allah itu. Laki-laki dengan dosa melampaui batas bertahun-tahun diampuni oleh Allah, padahal laki-laki ini tidak bertaubat. Anda tidak melihat laki-laki ini bertaubat, bukan? Lantas apa alasan yang maha baik mengampuni laki-laki ini? Jawabannya rasa takut. Orang-orang yang berdosa ada dua macam. Pertama, orang yang berdosa tetapi takut dengan dosa-dosa itu. Baik. Orang-orang yang takut kepada Allah atas dosa-dosanya, dosa-dosa yang menjadi rasa takut Anda di depan Allah, ini ciri-ciri dosa yang insya Allah diampuni. Jadi berdasarkan hadis tadi, setiap dosa yang menjadi rasa takut Anda di depan Allah Azza wa Jalla, insya Allah diampuni. Nah, nomor 2 dan nomor 3, dua dosa ini tidak diampuni oleh Allah. Yang pertama, dosa-dosa yang menjadi kebanggaan. Misalnya seorang preman berkata, saya sudah membunuh 12 orang. Rencananya mau saya genapin 20. Jadi dosa-dosa yang menjadi kebanggaan nggak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nomor 2, tipe dosa yang tidak diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang ditutup-tutupi dengan alasan yang baik. Seseorang berdosa, tapi dosa ini disederhanakan dengan alasan-alasan yang baik. Kamu kemarin begini, iya tapi begini. Makin banyak alasan untuk satu dosa, semakin jelas bahwa Anda tidak berasa berdosa. Nabi Adam diampuni oleh Allah Azza wa Jalla karena rasa berdosa. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami memang melakukan dosa. Pengakuan Adam terhadap dosa, sebab pertama Allah mengampuni Adam alaihissalam. Adapun orang yang berdosa lalu menyederhanakan dosa itu dengan alasan-alasan, ini tipe dosa yang juga nggak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ulama kita mengatakan tidak ada taubat bagi pelaku bid'ah. Karena pelaku bid'ah ini adalah pelaku dosa dengan alasan. Dosa dengan alasan yang nggak mungkin terasa dosa. Baik, kembali kepada kajian kita. Di antara bentuk maha baiknya Allah Azza wa Jalla adalah ampunan Allah atas dosa-dosa manusia. Jemaah sekalian, mungkin Anda masih ingat pada pertemuan terakhir, Al-Quran hanya menyebutkan nama Allah Al-Barru satu kali. Dan yang menyebutkan nama Al-Barru dalam Al-Quran itu bukan Allah, tetapi para penghuni surga. Al-Barru dalam Al-Quran pada ayat 28 dalam surat At-Tur. Dan agar Anda tahu konteks orang-orang ahli surga menyebutkan Al-Barru, mundurlah beberapa ayat sebelumnya, lebih tepatnya pada ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ بِشَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Orang-orang yang beriman lalu mereka diikuti oleh anak cucu mereka di dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami menggabungkan anak cucu mereka dengan mereka
wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Mereka digabungkan dengan anak cucu bukan dengan cara mengurangi amal mereka sehingga mereka turun, tapi dengan cara menaikkan derajat anak cucu. Jadi misalnya Anda berada di surga paling tinggi, nomor 1, dan anak cucu misalnya berada di surga kelas 10. Tentu surga akan tercemari kenikmatannya dengan perpisahan. Agar nikmat surga tidak tercederai dengan perpisahan, maka Allah menggabungkan seseorang dengan anak cucunya. Bagaimana cara Allah menggabungkannya? Apakah yang di atas turun ke bawah agar bergabung, atau yang di bawah naik ke atas supaya bergabung? Allah berfirman, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Nenek moyang tidak dikurangi amalnya sehingga turun ke bawah bergabung dengan anak cucu kelas bawah. Tidak. Tapi yang dilakukan oleh Allah, bahwa anak cucu yang berada di kelas bawah dinaikkan oleh Allah ke level orang tua dan nenek moyang. Nah, dalam konteks inilah para penghuni surga mengatakan innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Baik dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah Maha Baik karena Allah menyelamatkan kita dari neraka. Allah Maha Baik ketika Allah menggabungkan, menyatukan antara nenek moyang dengan anak cucu. Nah, jadi ketika Allah telah mempertemukan dan menyatukan nenek moyang dengan anak cucu, sehingga mereka berada di satu level surga yang paling tinggi, saat itulah mereka mengingat nama Allah Al-Barr. Alangkah Allah Maha Baik. Ketika anak cucu ini dinaikkan, sehingga bergabung dengan nenek moyangnya. Jadi inilah satu-satunya ayat yang menyebutkan nama Allah Al-Barr. Baik, coba sekalian yang saya hormati, oleh karena Allah Subhanahu wa taala Maha Baik, maka Allah pun memerintahkan kebaikan. Allah Al-Barr, Maha Baik, Allah perintahkan kebaikan. Kebaikan itu al-birru, dan orang-orang yang menjalankan kebaikan dinamakan abrar. Innal abrara lafi na'im. Jadi orang-orang yang menjalankan kebaikan dinamakan abrar, kebaikannya dinamakan al-birru, yang Maha Baik dinamakan dengan al-barru. Baik. Jadi Allah Maha Baik, maka Allah memerintahkan kebaikan-kebaikan. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghitung semua kebaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Jadi tidak ada kebaikan lagi yang tidak tercakup dalam ayat ini. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Kebaikan itu bukanlah saat kalian menghadapkan wajah ke timur ataupun ke barat. Saat itu sebagian sahabat sangat mempersoalkan perubahan kiblat. Seolah-olah menghadap kiblat ini adalah inti dari keimanan. Anda tahu bahwa awalnya kaum muslimin salat berkiblat ke Masjidil Aqsa. Kemudian oleh Allah diubah berkiblat ke Ka'bah. Jadi ada sebagian orang yang mempersoalkan perubahan kiblat tersebut. Maka Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib." Kebaikan itu
bukanlah kalian harus menghadap ke barat atau ke timur. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu man amana billah, seseorang yang beriman kepada Allah. Inilah induk dari segala kebaikan, beriman kepada Allah. Nomor 2, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Nomor 3, wal malaikah, beriman kepada malaikat. Yang keempat, wal kitab, beriman kepada kitab-kitab. Wal nabiyyin, beriman kepada nabi-nabi. Yang keenam, wa atal mala ala hubbihi, bersedekah dengan harta yang masih dicintai. Zawil qurba, kepada kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal sabil, dan ibnus sabil. Wasailin, dan peminta-minta. Wa fir riqab, dan kepada budak-budak sahaya. Kebaikan yang ketujuh, wa aqamas salat. Kebaikan yang kedelapan, wa ataz zakat. Kebaikan yang kesembilan, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menepati segala janji-janji. Kebaikan yang ke 11 atau 10? 11, wasabirina fil ba'sa, orang-orang yang bersabar dalam kemiskinan. Wadharra, bersabar dalam sakit. 12, 13, bersabar dalam peperangan. Wahinal ba's, ini 13. Ulaika alladzina sadaqu, mereka inilah orang-orang yang jujur kepada Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang yang benar-benar beruntung. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, tidak ada kebaikan lagi yang tidak tercakup dalam ayat ini. Kalau ayat ini tidak mencakup kebaikan-kebaikan lain secara rinci, maka ayat ini mencakup kebaikan-kebaikan lain secara global. Misalnya Anda bertanya, dalam ayat ini tidak disebutkan beriman kepada takdir. Ya, tapi dalam ayat disebutkan beriman kepada kitab. Bukankah di dalam kitab itu ada ajaran beriman kepada takdir? Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, inilah 13 kebaikan pada ayat 177 dalam surat Al-Baqarah. Tidak ada yang paling sempurna menjalankan semua kebaikan ini kecuali umat. Kita mulai kebaikan yang pertama. Man amana billah, beriman kepada Allah. Siapa yang terbaik mengimani Allah? Umat Islam. Orang-orang Yahudi mengimani Allah dengan syirik. Orang-orang Nasrani mengimani Allah dengan syirik juga. Jadi yang mengimani Allah dengan tauhid hanya orang-orang yang beriman. Baik. Yang kedua, wal yaumil akhir. Yang terbaik mengimani hari akhir adalah orang-orang Islam. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan, la yadkhulul jannata illa man kana huda. Tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi, kecuali Nasrani. Adapun selain Yahudi, selain Nasrani, tidak ada yang masuk surga. Lalu bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Bagaimana dengan Nabi Nuh? Bagaimana dengan Nabi Hud? Nah, adapun orang-orang beriman mereka mengatakan, yang masuk surga adalah semua orang yang beriman dan beramal saleh. Umat Islam ataupun non-umat Islam sebelum datangnya Islam. Berikutnya adalah mengimani malaikat. Tidak ada yang terbaik mengimani malaikat selain umat Islam. Orang-orang Yahudi, mereka tidak. Maka mereka justru memusuhi beberapa malaikat. Dalam hal ini adalah malaikat Jibril. Mereka mengatakan Mikail kawan kita, tapi kalau Jibril musuh kita. Jadi orang-orang Yahudi pun orang yang sangat buruk
dalam mengimani malaikat. Wal kitab, mengimani kitab. Umat Islam juga yang terbaik. Kita beriman kepada Al-Quran, kita beriman kepada Taurat yang ada di tangan Nabi Musa, kita beriman terhadap Injil yang ada di tangan Nabi Isa. Tapi orang-orang Yahudi, mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Mereka juga tidak percaya dengan Injil. Tetapi Nasrani, mereka percaya dengan Taurat, percaya dengan Injil, dan tidak percaya dengan Al-Quran. Jadi umat terbaik mengimani kitab Allah adalah umat Islam. Wan nabiyyin, umat terbaik mengimani para nabi adalah umat Islam juga. Orang-orang Nasrani mengimani para nabi dengan cara kultus sampai mereka menuhankan Isa alaihi salam. Orang-orang Yahudi menuhankan para nabi tanpa menghormati sampai mereka membunuh beberapa nabi. Lalu datanglah umat Islam mengimani nabi, menghormati tanpa kultus, menghormati tetapi tidak ada kultus. Baik. Wa atal mala ala hubbihi, kemudian bersedekah dengan harta yang masih dicintai. Kepada siapa sedekah itu? Yang pertama, sedekah. Jadi coba perhatikan, bersedekah dengan harta yang masih dicintai. Jadi kalau sedekahnya cuma dengan 500 perak, itu sedekah dengan harta yang tidak dicintai. Anda lihat bagian akhir ayat, ulaika alladzina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang jujur. Jadi kejujuran Anda dalam beriman antara lain adalah ketika sedekah Anda adalah dengan harta yang masih Anda cintai. Jemaah sekalian yang saya hormati, para sahabat ridwanullahi alaihim, kebiasaan mereka, apapun yang mereka cintai, pasti mereka wakafkan dan sedekahkan. Itu kebiasaan para sahabat. Dan ini menjadi kebiasaan mereka setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ayat 92 surat Ali Imran. Kalian tidak dinamakan berbuat baik sampai kalian infak dan sedekah dengan harta yang kalian cintai. Semenjak ayat 92 surat Ali Imran ini turun, maka semua sahabat mengambil kebiasaan baru, bahwa apapun yang dicintai berikan kepada Allah dan Rasulnya. Baik, contoh. Talha radhiyallahu anhu, beliau memiliki kebun kurma yang paling ia cintai. Di samping sumur, di celah pohon kurma mengalir air yang sangat bersih. Jadi dari sekian banyak harta, inilah aset yang paling dia cintai. Maka dia menjumpai Rasulullah SAW, ya Rasulullah, harta yang paling kucintai adalah kebun kurma Bayruha, dan saya menjadikannya wakaf untuk Allah dan Rasulnya. Jadi kebiasaan para sahabat, apapun yang mereka cintai itu pasti jadi sedekah. Contoh yang kedua, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dari semua harta yang dia miliki, yang paling ia cintai adalah seekor kuda. Kalau sekarang kuda namanya Ferrari. Kalau dulu kuda itu memang kendaraan yang bergengsi lah. Sebab kalau sekelas masyarakat bawah kendaraannya keledai.
Nah, kalau sudah kuda itu sudah berkelas. Maka harta yang paling dicintai oleh Zaid bin Harithah adalah sebuah kendaraan, yaitu kuda. Maka beliau menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, inilah harta yang paling aku cintai, ambillah fi sabilillah. Lalu Nabi SAW mengambil kuda tersebut, tapi oleh Nabi kuda ini diberikan kepada Usama, yang notabene anak kandung dari Zaid bin Harithah. Melihat kuda yang telah diwakafkan ternyata ada di tangan anak kandungnya, Zaid bin Harithah mengatakan, ma iyyaka urid. Saya tidak bermaksud ini untuk kamu. Kata Nabi SAW, laka ma nawaita. Ambil pahalamu sesuai niat. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sekali waktu beliau membeli seorang budak. Dan beliau sangat sayang sekali dengan budak ini. Di zaman dulu kalau Anda belum bisa membeli manusia, Anda bukan orang kaya. Saya beli A, beli B, udah bisa beli manusia belum? Kamu orang miskin. Dan Abdullah bin Umar salah seorang sahabat yang hidup dalam kekayaan. Sekali waktu beliau membeli seorang budak, bagus sekali, ganteng sekali, cakap sekali, penurut sekali, sayang sekali Abdullah bin Umar dengan budaknya. Akhirnya Abdullah mengatakan, anta hurun fi wajhillah. Kamu merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda lihat jamaah sekalian, ini kebiasaan semua sahabat, bahwa apapun yang mereka cintai itu pasti akan menjadi wakaf atau sedekah. Anda tanya kenapa? Mereka tidak mau hati mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalau saya sangat mencintai aset A, cinta yang sangat besar ini akan menjadi ketergantungan. Dan hati apabila telah bergantung kepada selain Allah, pasti akan rusak. Dan kata lain, hati yang bergantung kepada selain Allah akan mengurangi ketergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada di tangan para sahabat aset-aset yang benar-benar mereka cintai, melainkan itu semuanya akan menjadi sedekah atau menjadi wakaf. Tetapi Nabi kita SAW pun tidak semena-mena. Beliau sangat bijaksana. Anda lihat tadi, ketika Zaid radhiyallahu anhu mewakafkan aset paling dia cintai, yaitu kuda, Nabi terima wakaf ini, tapi oleh Nabi diberikan kepada anak kandungnya. Baik. Begitupun dengan Talha bin Ubaidillah. Ketika Talha radhiyallahu anhu mewakafkan lahan korma yang bernama Bayruha kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, wakafku saya terima, dan panggillah saudaramu dan sepupumu. Lalu Talha bin Ubaidillah memanggil saudara beliau dan sepupu beliau. Kemudian Nabi mengatakan, kalian saudaranya Talha dan sepupunya Talha, ini harta wakaf dan diserahkan kepada kalian. Ini sedekah dan diberikan kepada kalian. Ini kebijaksanaan Nabi SAW, bahwa ketika para sahabat begitu sungguh-sungguh bersedekah dengan harta yang paling dicintai, Nabi SAW menerima, dan oleh Nabi kemudian diserahkan kepada keluarga. Ini kasih sayang Rasulullah SAW juga.
Nggak lantas ketika sahabat rame-rame berwakaf dengan aset paling berharga lalu kemudian itu dimanfaatkan oleh Nabi SAW. Tidak. Baik jemaah sekalian, jadi di antara kejujuran sadaqah, kejujuran kepada Allah, ketika Anda sedekahkan harta yang masih Anda cintai. Kalau 1.000.000 Anda cinta enggak? Kalau Anda berani sedekahkan yang Anda masih cintai, itu kejujuran dalam beriman. Tapi sedekah cuma nyari 5.000 aja, cinta enggak? Masih cinta. Tapi nilai cintanya rendah. Itu bukan jujur. Jadi ayat ini tantangan untuk kita semua. Orang-orang yang jujur, kata Allah Azza wa Jalla, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Orang-orang yang sedekah dengan harta yang masih dicintai. Siapa orang paling berhak atas sedekah Anda? Pertama, dzawil qurba, yaitu keluarga dekat. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, sadaqatun ala miskin sadaqah, wa sadaqatun ala dzawil qurba sadaqatun wasilah. Sedekah kalian kepada orang miskin adalah sedekah, tapi sedekah kalian kepada keluarga adalah sedekah dan silaturahmi. Jadi nilainya lebih besar karena ada nilai silaturahmi. Nilai silaturahmi maksudnya nilai silaturahmi artinya kekeluargaan semakin kokoh. Tentu ada sepupu Anda, tiba-tiba jelang Lebaran Anda kirimkan baju Lebaran. Bukankah itu menguatkan tali persaudaraan? Kuatnya tali persaudaraan adalah silaturahmi. Kemudian orang kedua paling berhak atas sedekah Anda adalah wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin. Nomor 3 adalah miskin. Kenapa yatim didahulukan baru miskin? Karena yatim ini lebih lemah daripada miskin. Yatim ini lemah untuk mencari kebutuhan. Miskin ini mampu mencari kebutuhan tapi tidak cukup. Makanya yang paling berhak atas harta Anda adalah keluarga. Di urutan yang kedua adalah anak-anak yatim. Di urutan yang ketiga adalah orang-orang miskin. Berikutnya adalah wabna sabil, musafir yang kehabisan bekal. Musafir kehabisan bekal, mereka orang yang memiliki hak atas harta dan kekayaan Anda. Berikutnya adalah wasailin, orang-orang yang meminta. Orang-orang yang meminta termasuk orang yang berhak atas kekayaan Anda. Artinya orang yang meminta sesuai dengan ketetapan syar'i. Siapa mereka? Jawabannya mereka yang meminta benar-benar untuk kebutuhan. Adapun orang-orang yang meminta bukan untuk kebutuhan, kata Imam Ibnu Qayyim, mereka zalim dengan 3 kezaliman. Mereka zalim dengan 3 kezaliman. Orang-orang yang meminta-minta. Jadi mereka tidak meminta untuk kebutuhan. Kami lapar, seharian kami belum makan. Lalu dia meminta. Ini meminta untuk betul-betul kebutuhan. Tapi kan ada di jalan-jalan raya sana orang yang minta-minta ya untuk ganti mobil. Ini peminta-minta. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, peminta-minta melakukan 3 kezaliman. Kezaliman pertama, kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla. Kezaliman kepada Allah dalam arti mereka mencederai tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid mengharuskan agar kita hanya merendah di depan Allah. Tiba-tiba datanglah peminta-minta ini, mereka merendah kepada selain Allah. Di titik itu mereka menduakan Allah tanpa sadar.
Seharusnya hanya merendah di depan Allah. Ternyata dengan meminta-minta mereka merendah di depan manusia. Lihat, yang sesungguhnya punya baju bagus, tubuh sempurna, kalau sudah saatnya jam meminta-minta, baju bagus ini diganti dengan yang sobek-sobek, mata yang sehat itu pura-pura buta. Di lampu merah Karanggan itu pernah kita kagetin. Minta-minta seperti ini seorang buta. Dari jauh saya udah liatin, benar-benar buta, ternyata bukan. Masalahnya kalau kendaraan udah jalan lampu hijau, dia bisa naik ke atas. Akhirnya jemaah sekalian, saya lihat benar-benar nggak buta ternyata. Jadi ini kezaliman pertama. Kezaliman kepada Allah, karena mereka yang seharusnya hanya merendah di depan Allah, ternyata mereka merendah kepada selain Allah. Harusnya mereka hanya meminta kepada Allah, ternyata mereka meminta-minta kepada selain Allah. Kezaliman yang kedua, kezaliman kepada manusia. Dengan meminta-minta, mereka menyusahkan orang lain. Nggak nyaman menghadapi meminta-minta ini. Kadang-kadang mintanya pun tak bagus. Bagi dong, diminta sekali nggak dikasih, nggak pergi juga. Malah setengah memaksa. Jadi dengan meminta-minta mereka menghilangkan kenyamanan orang. Kata Ibnu Qayyim, ketika mereka meminta dan orang ini nggak memberi, yang tidak memberi ini bahkan mendapatkan celaan. Ini orang kok mobilnya bagus nggak ngasih. Dia mendapatkan celaan gara-gara si fulan ini meminta-minta. Ini kezaliman. Dan nomor 3, mereka pun menzalimi diri sendiri. Seharusnya mereka punya kehormatan, tapi dengan meminta-minta kehormatan mereka pun korban. Mereka mengorbankan diri dan kehormatan mereka. Baik. Tetapi bahwa seseorang meminta benar-benar untuk kebutuhan, benar-benar untuk makan, ini ditoleransi dalam agama kita. Bahkan makan babi pun ditoleransi dalam agama kita kalau hampir tewas dengan kelaparan. Wa fi riqab, sedekah berikutnya adalah membebaskan budak. Wa aqamas shalah, kebaikan berikutnya adalah menegakkan salat. Wa ataz zakah, dan berzakat. Wal mufuna bi ahdihim, dan menepati janji-janji. Menepati janji dalam ayat ini maksudnya 3 janji. Janji kepada Allah, janji terhadap Rasulullah SAW, dan yang kedua janji dengan segala manusia. Wasabirina fil ba'sa, bersabar di dalam kemiskinan. Wadharra, bersabar di dalam sakit. Wahinal ba'as, bersabar di dalam berjihad. Ulaika alladziina shadaqu, mereka inilah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka inilah orang-orang yang betul-betul bertakwa. Jadi kalau 13 kebaikan tadi betul-betul Anda jalankan, Allah mengakui Anda orang yang jujur dan orang yang bertakwa. Ayat 177 dalam surat Al-Baqarah. Baik, kita kumandangkan azan. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Barru, dan setiap kebaikan dinamakan Al-Birru, dan orang-orang baik dinamakan dengan Al-Abrar. Di antara satu kebaikan yang nama kebaikan itu diambil dari nama Allah Al-Barru adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua apa bahasa Arabnya? Birrul walidain. Padahal bisa saja berbakti kepada orang tua dengan istilah ihsan ilal walidain. Tapi tidak. Berbakti kepada orang tua tidak menggunakan ihsan, tapi menggunakan bir. Di mana bir ini diambil dari nama Allah Al-Bar.
Jadi kebaikan kepada orang tua dinamakan birrul walidain, menggunakan kata bir, agar kebaikan kepada orang tua Anda tahu bahwa ini bersambung dengan nama Allah Al-Bar. Kenapa demikian? Manusia terbaik untuk Anda setelah Allah adalah orang tua. Manusia terbaik untuk Anda setelah Allah adalah orang tua. Nikmat terbesar untuk Anda setelah nikmat orang tua, nikmat Allah adalah nikmat dari orang tua. Oleh sebab itulah, baik kepada orang tua, bakti kepada orang tua dinamakan birrul walidain dengan kata bir, agar kata bir ini bersambung dengan nama Allah Al-Bar. Berbakti kepada orang tua jemaah sekalian memiliki manfaat yang sangat banyak. Yang pertama adalah istijabatul da'wah. Bahwa orang yang birrul walidainnya luar biasa, doanya tidak akan meleset. Saya berikan Anda dua dalil. Dalil pertama, seorang tabi'in bernama Uwais Al-Qarni. Nabi SAW berpesan agar Umar minta doa kepada Uwais. Karena Uwais Al-Qarni ini seorang yang doanya nggak pernah ditolak oleh Allah. Kebaikan Uwais Al-Qarni adalah berbakti kepada ibunya. Dalil yang kedua, ayat 15-16 surat Al-Ahqaf. Ayat 15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Di sini ada birrul walidain. Lalu pada ayat 16 Allah berfirman, ulaika alladziina nataqabbalu minhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim. Mereka orang-orang yang birrul walidain tadi, kami terima kebaikan-kebaikan mereka. Antara lain adalah doa. Jadi kalau doa-doa Anda rasa-rasanya tidak didengar Allah Azza wa Jalla, nah, cobalah evaluasi birrul walidain. Yang kedua jemaah sekalian, birrul walidain penyebab kegelisahan, kesusahan Anda dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya 3 orang yang terjebak di dalam gua, lalu mulut gua tertutup dengan batu besar, yang satu bertawassul dengan amanah, yang kedua bertawassul dengan iffah, menjauhi zina, dan yang ketiga bertawassul dengan birrul walidain. Karena begini jemaah sekalian, musibah untuk beberapa orang tidak akan hilang kecuali beberapa orang ini sama-sama berdoa, sama-sama memperbaiki diri. Maka mereka di dalam gua 3 orang, batu yang menyumbat mulut gua tidak digeser oleh Allah dengan doa yang pertama. Tidak digeser tuntas oleh Allah dengan doa yang pertama. Allah geser tapi tidak tuntas. Dan Allah pun tidak menggesernya tuntas dengan doa yang kedua, tapi Allah tuntas menggesernya setelah doa yang ketiga. Dari sinilah kita ambil pelajaran, satu kesulitan untuk banyak orang tidak hilang kecuali banyak orang ini sama-sama berdoa kepada Allah. Anda dalam rumah tangga berapa orang? 5 orang, 6 orang, 2 suami istri, selebihnya anak-anak. Apa musibah dalam rumah ini? Dalam rumah ini kita dalam kesulitan. Oke, kesulitan ini dialami oleh kalian satu rumah. Kesulitan ini gak hilang hanya dengan doa satu orang, gak hilang dengan doa seorang istri atau doa seorang suami. Tapi semua orang yang berada dalam kesulitan harus sama-sama berdoa, baru kesulitan ini hilang. Dalilnya itu tadi, 3 orang yang terperangkap dalam gua, lalu mulut gua tertutup dengan batu besar. Batu besar ini tidak hilang dengan doa satu orang, tapi dengan doa mereka semua. Hubungannya dengan kajian kita, salah satu doa di mana batu ini digeser oleh Allah adalah doa tawassul dengan birrul walidain. Nomor 3, Masya Allah, nomor 3 jemaah sekalian, ternyata birrul walidain salah satu sebab Anda punya usia dipanjangkan oleh Allah. Dalam hadis saya Nabi SAW bersabda, la yaruddul qada'a illa du'a.
wala yazidu fil umri illa albir. Kata Nabi, tidak ada yang menjauhkan malapetaka kecuali doa, dan tidak ada yang memanjangkan usia kecuali birrul walidain. Maka orang-orang yang birrul walidain insya Allah akan Allah berikan usia yang panjang. Kemudian jemaah sekalian, birrul walidain penyebab Anda selalu di dalam keridhaan Allah. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah ada dalam keridhaan orang tua. Maka kalau orang tua ridho dengan Anda, Allah pun akan ridho dengan Anda. Dan kalau Allah ridho dengan Anda, Allah akan memberkahi. Allah berkahi usia Anda, Allah berkahi keluarga Anda, Allah berkahi pekerjaan Anda, Allah berkahi bisnis Anda. Karena di dalam keridhaan Allah itu adanya berkah. Tapi di mana Anda dapatkan keridhaan Allah? Salah satunya adalah birrul walidain. Baik, jemaah sekalian, berbakti kepada orang tua diistilahkan dengan birrul walidain agar kata-kata bir ini bersambung dengan nama Allah Al-Bar. Karena sekali lagi, tidak ada manusia terbaik untuk Anda setelah Allah melebihi orang tua, dan tidak ada nikmat terbesar untuk Anda setelah Allah kecuali nikmat orang tua. Maka berbakti kepada orang tua dinamakan dengan al-bir, diambil dari nama Allah Al-Bar. Birrul walidain, dan nama Allah adalah Al-Bar. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.